Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Riches Can Buy Royalty. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5K per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan seketika notifikasi sistem pun muncul dan mengucapkan selamat kepada Shen Yuan karena sudah berhasil menyelesaikan misi. Tugas kali ini menghasilkan 15 poin negatif, sehingga jumlah yang dibelanjakan akan dikembalikan 3 kali lipat, ditambah pengeluaran dari lawan jenis hingga total pengembalian adalah 6 kali lipat. Dan seketika Shen Yuan mendapat uang sebesar 786.000 yuan. Lalu Shen Yuan sendiri menilai bahwa Feng Minhui itu sekarang seperti pohon duit baginya, sehingga dirinya harus merawatnya baik-baik. Tidak boleh ada kejadian yang bikin dia ilfil lagi. Kemudian Shen Yuan pun mengajak Feng Minhui untuk balik ke sekolah, karena sudah agak malam. Dalam pikiran Shen Yuan, sebenarnya dirinya pengen banget main kartu, tapi dirinya tidak boleh terburu-buru. Lebih enak mengalir seperti air yang mengalir. Sedangkan Feng Minhui sendiri menilai bahwa Shen Yuan beda sama Li Zhangfeng. Dia tidak mengajaknya ke hotel. Jika saja dia mengajak ke hotel, mungkin dirinya bakal mengiyakan ajakan itu. Lalu berpindah ke asrama pria. Teman-teman Li Zhangfeng pun merasa iri sama Li Zhangfeng. Diam-diam bisa mendapatkan wanita paling cantik di kelas. Mereka malah masih jomblo semua. Teman-temannya pun menyebut bahwa ini seharusnya dirayakan. Minimal Li Zhangfeng mentraktir mereka makan. Dan jangan yang biasa-biasa saja. Di saat Li Zhangfeng melihat Shen Yuan, Li Zhangfeng dengan sengaja mengeraskan suaranya dan mengatakan bahwa dirinya nanti akan mengajak makan satu kelas sekalian biar ramai. Kemudian saat Shen Yuan masuk ke kamarnya, Huang Haibao pun bertanya kepada Shen Yuan apakah mendengarnya. Si jajingan Li Zhangfeng pamer sehabis nonton film sama wanita paling cantik di kelas. Jelas banget ini ditunjukkan buat mereka di kamar 503. Namun Shen Yuan menyebut bahwa Li Zhangfeng tidak akan bisa bertahan lama. Feng Minhui tidak akan sama Li Zhangfeng. Huang Haibao pun meminta Shen Yuan untuk tidak ngelantur. Feng Minhui semalam sudah menonton film dengan Li Zhangfeng. Siapa yang tahu mereka sudah melakukan hal lainnya juga. Lagi pula Feng Minhui hari ini juga menolak Shen Yuan buat kencan, yang berarti dia udah sama Li Zhangfeng. Shen Yuan pun tidak menanggapi hal ini dan melihat ke arah ponselnya dan memeriksa saldonya saat ini. Shen Yuan yang merasa punya banyak uang memutuskan untuk pulang ke rumah besok. Kemudian keesokan harinya di rumah Shen Yuan. Ternyata saat itu di rumah ada paman Shen Yuan yang bernama Shen Yaode. Shen Yuan pun segera menyapa pamannya. Ayah Shen Yuan pun mengatakan bahwa orang dewasa lagi mengobrol dan meminta Shen Yuan untuk masuk ke kamarnya lebih dulu. Ayah dan ibu mau ngomongin sesuatu yang penting dengan Shen Yaode. Lalu ayah Shen Yuan menyebut bahwa dirinya paham kesulitan Shen Yaode. Tapi dirinya meminta tolong kepada Shen Yaode untuk memberi mereka waktu lagi. Dirinya ada satu batch barang yang bentar lagi akan laku. Nanti dirinya akan langsung bayar sebagian ke Shen Yaode. Namun Shen Yaode merasa sebagian saja pasti tidak cukup.
Dirinya dalam 2 hari ini harus mutarin uang. Dirinya butuh semuanya. Namun hal ini membuat Ibu Shen Yuan seketika emosi dan menyebut bahwa bukan begitu caranya. Waktu itu Shen Yaude tidak punya uang buat buka usaha cuci mobil. Dan siapakah yang meminjamkan uang sebesar 300.000 yuan? Setelah mereka pinjamin, apakah mereka pernah nagih seperti ini? Sekarang mereka cuma minjam 200.000 yuan, tapi malah Shen Yaude tagih berkali-kali. Namun hal ini segera dihentikan oleh ayah Shen Yuan dan memintanya untuk tidak terlalu banyak bicara. Dia juga pasti punya masalah sendiri. Namun kembali Ibu Shen Yuan bertanya masalah apa. Dirinya sudah tanya istrinya. Dia sama sekali tidak butuh uang buat mutarin usaha. Shen Yaude pun mengatakan bahwa utang itu harus dibayar. Untungnya mereka masih bersaudara, makanya masih bisa ngomong baik-baik. Jika orang lain, mereka sudah bakal ngerasain apa itu namanya debt collector. Mendengar hal ini, kembali Ibu Shen Yuan marah karena Shen Yaude mau main kasar. Keluarga Shen benar-benar nggak tahu balas budi. Dulu dirinya baik sama Shen Yaude, dan Ibu Shen Yuan bertanya-tanya buat apakah ini. Kembali ayah Shen Yuan meminta Ibu Shen Yuan untuk menghentikan ini, dan bertanya bukankah masih ada perhiasan, dan meminta Ibu Shen Yuan untuk mencarinya. Jual saja buat bayar utang. Nanti jika ada uang maka mereka akan membelinya lagi. Ibu Shen Yuan pun tidak bisa berbuat banyak dan mencoba memikirkan untuk melunasi utangnya ini. Di samping itu, mendengar semua obrolan ini, sistem Shen Yuan memunculkan notifikasi dengan kata-kata bahwa hidup sempurna tidak boleh punya utang. Dengan ini misi terbatas diaktifkan. Lunasi hutang keluarga atau utang sendiri. Hadiah, semua utang yang dilunasi akan dikembalikan 2 kali lipat. Jika melunasi 200.000 yuan pertama, akan mendapat timbal balik 1 miliar khusus untuk membeli mobil. Shen Yuan pun tidak menyangka hal ini. Misi ini datangnya benar-benar pas banget. Tapi walaupun tidak ada misi, dirinya juga memang udah niat bantuin ayahnya untuk melunasi hutangnya dulu. Kemudian saat ini Ibu Shen Yuan pun mengatakan bahwa semua perhiasan yang ayah Shen Yuan kasih ada di sini. Dirinya tidak pernah tega buat menjual meskipun lagi susah. Ini ada beberapa juta dan meminta ayah Shen Yuan membawanya lebih dulu. Namun setelah dibuka kotaknya, mereka sadar bahwa sepertinya ada 2 cincin emas yang hilang. Shen Yuan yang berdiri di depan pintu mendengar hal ini dan seketika malu. Dulu waktu dirinya masih kuliah, dirinya kekurangan uang buat beli tas untuk Jawanting. Jadi dirinya sempat mengambil 2 cincin emas dari kamar ibunya buat dijual. Shen Yuan pun merasa bersalah. Dulu dirinya benar-benar anak durhaka. Lalu Shen Yuan pun seketika masuk dan memberitahu mereka bahwa dirinya punya uang. Namun ayah Shen Yuan mengatakan bahwa sekarang bukan waktunya bercanda. Ibu Shen Yuan pun membenarkan hal itu. Shen Yuan udah lihat sendiri gimana kondisi rumah. Duit Shen Yuan itu mending buat makan di kantin saja. Dan jangan cari masalah. Shen Yuan pun memberitahu mereka bahwa dirinya serius. Dan saat ini uang itu telah masuk ke rekening ayahnya. Mereka pun terkejut karena uang masuk sebesar 200.000 yuan. Ayah Shen Yuan pun seketika bertanya dari manakah Shen Yuan mendapat uang sebanyak ini. Shen Yuan pun menyebut bahwa dulu ayah dan ibunya memberinya uang jajan yang banyak, sehingga dirinya invest barang teman di koin BT. Temannya meminta dirinya untuk menahan dulu, katanya nanti akan naik banyak, dan baru sekarang dirinya cairkan. Dalam pikiran Shen Yuan, alasan ini seharusnya cukup masuk akal. Soalnya dulu uang jajannya emang lumayan banyak. Ibu Shen Yuan pun seketika bersemangat dan menyebut Shen Yuan benar-benar menyelamatkan keluarga mereka. Ibu Shen Yuan pun merasa sekarang waktunya melunasi hutangnya dulu. Biar Shen Yaude sialan itu pergi dari rumah mereka. Lalu ayah Shen Yuan segera melunasi hutangnya kepada Shen Yaude. Ibu Shen Yuan pun bertanya apakah Shen Yaude udah menerima uangnya. Jika sudah, maka segera pergi dari sini.
Mulai sekarang keluarga mereka jangan sering-sering ketemu lagi. Shen Yaode pun seketika cemas dan memanggil ibu Shen Yuan dengan sebutan kakak ipar. Namun ibu Shen Yuan sudah keburu muak dengannya dan kembali bertanya apakah Shen Yaode tidak bisa mendengar omongan orang. Dirinya sudah bilang untuk pergi sekarang. Dan seketika Shen Yaode pergi. Dalam pikiran Shen Yaode, sepupunya hutang hampir 1 miliar. Dirinya kira makin lama dia makin kesulitan cari duit. Makanya dirinya buru-buru menagihnya. Tapi Shen Yaode bingung mengapa mereka bisa melunasi hutangnya. Shen Yaode pun menduga bahwa dia mendapat bisnis baru yang cuannya gede. Jika benar dia bakal makin kaya. Shen Yaode pun agak menyesal menagih hutang ini. Tapi sekarang sudah seperti ini, mau bagaimana lagi? Kemudian Shen Yuan pun seketika mendapat sebuah notifikasi mengenai keberhasilan Shen Yuan menyelesaikan misi terbatas. Sehingga Shen Yuan mendapat saldo rekening sebesar 400.000. Dan total saldo saat ini adalah 1,86 juta yuan. Selain itu, tambahan saldo 1 miliar khusus untuk beli mobil yang dikali 2. Sehingga total saldo Shen Yuan saat ini adalah 2 miliar 186 juta yuan. Melihat hal ini, Shen Yuan menilai bahwa selain duit buat beli mobil baru, aset bersihnya udah lebih dari 1 miliar. Shen Yuan tidak menyangka pulang ke rumah bukan hanya membantu orang tuanya, tapi juga dapat rezeki nomplok. Tapi kalau mau benar-benar melunasi semua hutang keluarga, masih butuh banyak banget. Jadi uang 1 miliar ini kalau dikasih ke ayahnya semuanya juga tidak akan cukup. Dengan ini, Shen Yuan akan mutarin uangnya lebih dulu biar semakin banyak. Hitung-hitung kasar, dirinya paling bisa kasih ke ayahnya lagi sebesar 200.000 yuan lagi. Kemudian Shen Yuan memberitahu ayahnya bahwa sebenarnya dirinya masih ada uang yang belum dirinya ambil sekitar 200.000 yuan. Apakah mereka butuh sekarang? Ibu Shen Yuan pun merasa uang itu disimpan lebih dulu. Utang yang lain belum terlalu mendesak. Namun ayah Shen Yuan memiliki pendapat lain dan dengan malu-malu meminta Shen Yuan memberinya 50.000 dulu buat dirinya. Shen Yuan pun mengerti. Shen Yuan pun ingat bahwa gaya ayahnya sekarang persis kayak dirinya dulu pas minta duit ke dia. Ini sama banget. Setelahnya Shen Yuan pun kini sudah kembali ke kampusnya. Dan di saat itu Shen Yuan kembali bertemu dengan Li Xiao. Shen Yuan pun bertanya apakah Li Xiao sudah kembali. Li Xiao pun membenarkan hal itu. Siang ini tidak ada kelas. Seketika Shen Yuan bertanya kepada Li Xiao apakah Li Xiao ada waktu atau tidak. Dirinya mau mentraktir makan. Soalnya terakhir kali Li Xiao sudah mentraktirnya. Jadi harus gantian. Namun di saat itu sepasang mata dengan tajam melihat Shen Yuan. Dan ternyata itu adalah Li Fei, adik dari Li Xiao. Shen Yuan pun seketika membatu dan bertanya-tanya mengapa dosen ini kayak kriptonit buat dirinya. Tidak bisa dilawan. Maka dari itu mending dirinya kabur saja dulu. Lalu Shen Yuan pun beralasan bahwa dirinya baru ingat ada urusan di kampus. Kayaknya malam ini mereka tidak bisa. Traktirannya lain kali saja dan pamit pergi. Kembali Li Fei memberitahu Li Xiao bahwa Shen Yuan pasti ada maunya. Li Xiao pun menyebut bahwa mungkin emang cuma makan doang. Lagian walaupun dia ada maksud lain, dirinya juga tidak bakal menerimanya. Kemudian Shen Yuan merasa bahwa hari ini sangat panas. Dulu waktu naik mobil sambil nyalain AC, pegang tangan Zhou Wanting rasanya enak banget dan masih kebayang rasanya. Lalu Shen Yuan baru ingat bahwa dirinya sekarang punya uang khusus buat beli mobil. Jika tidak dipakai nanti malah nggak enak sama sistem. Segera Shen Yuan menghubungi Feng Minhui dan bertanya, apakah siang ini ada waktu? Shen Yuan meminta Feng Minhui untuk menemaninya melihat-lihat mobil. Feng Minhui pun menyebut bahwa ini waktu yang pas. Dirinya juga tidak ada kelas dan setuju dengan ajakan ini. Di samping itu, teman Feng Minhui yang mengetahui hal ini mengatakan bahwa berdua melihat mobil bareng. Ini sudah semakin dekat saja. Temannya pun memprediksi bahwa nanti malam mungkin tidak balik ke asrama. Feng Minhui pun meminta temannya untuk tidak ngomong sembarangan. Mereka belum pacaran.
Temannya pun menyebut bahwa Feng Minhui beruntung banget dapat cowok kaya raya dan yang paling penting dia juga cakep. Pokoknya Shen Yuan ini adalah jackpot besar. Dan seketika temannya mulai jahil kepada Feng Minhui. Lalu beberapa jam kemudian di showroom 4S, seorang pelayan pun menyapa mereka dan bertanya apakah ada yang bisa dirinya bantu dan mau cari mobil model seperti apa. Namun nyatanya pelayan ini mengenal Feng Minhui dan seketika bertanya mengapa dia ada di sini. Dan Feng Minhui sendiri mengetahui pelayan ini. Dia adalah Qin Yang, kakak kelasnya dulu. Dalam pikiran Feng Minhui, Qin Yang adalah pria yang dulu naksir sama dirinya. Feng Minhui tidak menyangka mereka bertemu di sini. Qin Yang pun seketika bertanya siapa cowok ini. Shen Yuan pun seketika memperkenalkan dirinya dan menyebut bahwa dirinya adalah teman sekelas dari Feng Minhui. Qin Yang pun seketika menyapa Shen Yuan dan mengucapkan salam kenal. Qin Yang bertanya mereka ingin mencari mobil dan mau lihat tipe yang mana. Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya ingin melihat model M9 ini lebih dulu. Qin Yang pun menyebut bahwa unit yang ada di sana mereka bisa melihat-lihat dulu atau mencoba masuk ke dalamnya. Namun dalam pikiran Qin Yang, M9 paling murah adalah 500 juta. Jika sampai beli bakal kena sampai 600 juta lebih. Qin Yang menilai bahwa Shen Yuan terlihat biasa saja dan tidak mungkin sekaya itu. Bawa cewek ke showroom mobil buat gaya-gayaan doang. Terlihat jelas sedang mencari muka. Namun Qin yang memperhatikan Feng Minhui menyebut bahwa dia masih secantik dulu. Memang pantas menjadi cewek idamannya dulu. Tapi sekarang dirinya sudah beda. Gaji sebulan sudah 10.000 yuan. Bawa Accord 200.000 yuan ke kantor. Jadi sales terbaik di sini. Cewek zaman sekarang realistis. Yang kayak dirinya ini baru jadi pilihan utama. Lalu Qin Yang pun mendekati Feng Minhui dan menyebut bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Serta bertanya apakah ada waktu buat ngobrol nanti malam. Sekalian nostalgia, Feng Minhui pun seketika meminta maaf karena tidak bisa. Dirinya ada urusan lain malam ini. Lalu Shen Yuan pun meminta sales ini membuat jadwal untuk test drive. Namun Qin Yang seketika kesal dan menyebut dalam pikirannya bahwa dirinya lagi mengajak Feng Minhui untuk mengobrol. Dan tidak seharusnya disela seperti itu. Jika tidak niat beli buat apa test drive segala. Ini sangat menyusahkan. Qin Yang pun seketika meminta maaf karena unit test drive-nya sedang dipakai bos keluar. Jadi hari ini tidak bisa dicoba. Lalu Shen Yuan sendiri menilai bahwa dirinya bukan orang baru di dunia otomotif. Tadi sebelum masuk showroom dirinya sudah lihat unit M9 masih ada di parkiran depan. Jika dia bilang tidak ada berarti dia sengaja menolak dirinya. Shen Yuan pun seketika keluar dan mengatakan kepada resepsionis untuk menolongnya agar dicarikan sales lain. Dirinya mau test drive. Lalu seorang wanita datang dan meminta Shen Yuan untuk menunggu. Wanita ini pun seketika memperkenalkan dirinya. Dia adalah Chen Na, sales di sini. Chen Na pun bertanya apakah ada yang bisa dirinya bantu. Shen Yuan yang melihat Chen Na pun seketika terdiam. Kemudian rekan kerja Qin Yang pun bertanya, bukankah itu tadi klien Qin Yang? Mengapa Chen Na yang mengambil alih? Qin Yang pun menyebut bahwa dirinya terlalu malas untuk itu. Biarkan saja Chen Na yang mengambil alih. Anak muda itu bilang mau coba dan beli M9, bukannya itu tidak mungkin. Rekannya pun menyebut jika seandainya dia beli maka Qin Yang tidak boleh menyesal. Qin Yang pun menyebut bahwa banyak orang yang membawa pacarnya ke sini untuk pamer. Dirinya sudah muak dengan cerita seperti itu. Di samping itu, Chen Na yang mengatur test drive Shen Yuan memberitahu Shen Yuan bahwa mobil canggih ini dilengkapi radar laser 192 baris. Chen Na pun bertanya bagaimana rasanya setelah mengendarainya. Shen Yuan pun menilai bahwa Chen Na profesional. Wajahnya, mulutnya, dan tubuhnya tidak kalah mengesankan dari Feng Minhui. Tapi sekarang di dunia otomotif sudah biasa kalau sales cewek berurusan dengan pelanggan pria agar penjualan mereka naik. Kemudian Chen Na kembali bertanya apakah Shen Yuan tidak mengetahui konfigurasi dari mobil ini. Apakah Shen Yuan penasaran berapa harganya? Namun Shen Yuan tidak menanggapi pertanyaan ini dan malah bertanya apakah mobil ini sudah tersedia.
Jika ada, dirinya akan mengambilnya. Mendengar hal ini, Chen Na pun kaget. Menurutnya, kebanyakan pelanggan biasanya berkali-kali datang untuk bertanya dan menanyakan harganya. Tapi Shen Yuan hanya melakukan test drive namun tidak menanyakan harganya. Chen Na pun bertanya-tanya apakah Shen Yuan adalah orang kaya. Jika dia memang ingin membelinya, mengapa Qin Yang malah menolaknya? Lalu Chen Na pun meminta maaf, saat ini mereka tidak punya model mobil ini. Akan tetapi di cabang lain ada. Jika Shen Yuan mau, mereka bisa mentransfernya ke toko dalam waktu seminggu. Shen Yuan pun menyebut bahwa ini adalah hal yang bagus. Hari ini dirinya akan memesan mobilnya terlebih dahulu. Dalam pikiran Chen Na, uang mukanya saja lebih dari 600.000 yuan. Dan Shen Yuan bisa membelinya kapan saja. Chen Na pun penasaran siapakah Shen Yuan sebenarnya. Chen Na segera menanggapi permintaan Shen Yuan. Selagi dirinya mengambil kontrak, Chen Na mempersilahkan Shen Yuan untuk mengisi deposit sebesar 50.000 yuan. Kemudian Ken Yang pun bertanya soal pelanggan itu. Chen Na pun menyebut bahwa dia membeli. Hal ini pun mengagetkan rekan kerjanya dan bertanya apakah secepat itu. Ken Yang pun menyebut bahwa orang itu pasti berpura-pura mau bayar terus nggak jadi karena banyak alasan. Rekan kerjanya pun membenarkan hal itu. Dirinya sudah berjualan mobil selama bertahun-tahun, tetapi dirinya belum pernah melihat pembeli seperti dia. Chen Na pun menekankan bahwa Shen Yuan membelinya dan dia siap membayar penuh. Mendengar hal ini, mereka pun kaget. Rekan kerjanya pun menyebut ini sangat gila. Chen Na sangat beruntung. Sedangkan Qin Yang pun hanya tertunduk dengan perasaan kesalnya. Setelahnya, Chen Na pun meminta Shen Yuan untuk tidak ragu menghubunginya jika Shen Yuan memiliki pertanyaan. Chen Na kemudian bertanya Shen Yuan mau pergi kemana. Apakah Shen Yuan perlu diantar sekalian? Namun Feng Minhui seketika meresponnya dan menyebut bahwa itu tidak perlu dan mengucapkan terima kasih. Mereka akan naik taksi. Chen Na pun seketika berpikir untuk sesaat. Mempertahankan klien membuat pacarnya tidak senang. Ini situasi yang mengerikan. Kemudian Shen Yuan pun bertanya apakah Feng Minhui mau makan. Feng Minhui pun mengiyakan hal ini dengan nada datar. Shen Yuan pun seketika bertanya apakah Feng Minhui cemburu. Kembali Feng Minhui menjawab dengan kata tidak. Shen Yuan pun menyebut Feng Minhui bilang begitu tapi mukanya justru kesal. Hubungan dirinya dengan Chen Na itu hanya pembeli dan penjual saja. Tidak ada yang lain. Feng Minhui pun menyebut siapa tahu Shen Yuan suka bicara sama dia terus malah minta nomornya. Shen Yuan pun tertawa menanggapinya dan menyebut bahwa itu hanya kebiasaan. Setiap kali dirinya punya teman, dirinya biasanya punya kontak nomornya. Feng Minhui pun menyebut bahwa lain kali itu tidak boleh. Dalam pikiran Feng Minhui, Feng Minhui sadar bahwa tidak ada hubungan apapun di antara mereka. Tapi mengapa tiba-tiba dirinya cemburu? Cara Shen Yuan berbelanja memang menarik perhatian wanita lain dengan mudah. Dirinya perlu cara agar Shen Yuan bisa lebih dekat dengan dirinya. Lalu Shen Yuan pun berjanji tidak akan mengulangi hal itu lagi dan segera mengajak Feng Minhui makan lebih dulu. Lalu lihat-lihat di Guozin dan bantu Feng Minhui membeli hadiah. Feng Minhui pun seketika kaget mendengar bahwa Shen Yuan ingin memberinya hadiah lagi. Padahal kemarin Shen Yuan sudah memberikan 2 tas. Dalam pikiran Feng Minhui sadar Shen Yuan mampu, tapi dia tidak perlu menghabiskan uang sebanyak ini. Gimana kalau dia pikir dirinya matre? Shen Yuan pun menyebut bahwa itu tidak masalah. Wajar jika cewek punya tas lebih dari 1. Lagi pula seminggu ada 7 hari. Jadi setiap hari bisa beda-beda. Dalam pikiran Shen Yuan, lagi pula menghabiskan uang untuk Feng Minhui bisa memberinya cashback 3 kali lipat. Jadi semakin sering dirinya berbelanja semakin bagus. Dengan cara ini dirinya bisa mendapat penghasilan lebih banyak. Lalu saat di tempat makan, Shen Yuan pun bertanya apakah Feng Minhui ingin minumannya dingin atau yang panas hari ini. Mendengar hal ini, Feng Minhui berpikir Shen Yuan bertanya soal minuman dingin atau panas. Ia pasti secara tidak langsung bertanya soal menstruasi dirinya. Dan seketika Feng Minhui bilang dirinya ingin yang dingin. Shen Yuan-nya memperhatikan Feng Minhui bertanya-tanya ada apa dengan ekspresi Feng Minhui. Apa yang dia pikirkan?
Tapi terakhir kali dirinya bertemu Zhao Wanting adalah 2 bulan yang lalu. Dirinya harus menghabiskan uang setelah menyimpannya cukup lama. Dengan ini biarkanlah kesalahpahaman ini menjadi lebih intens. Lalu 3 jam kemudian, Shen Yuan telah membelikan sebuah jam tangan seharga 12.800 yuan, gelang 20.800 yuan, dan tas seharga 50.500 yuan. Feng Minhui menilai, Shen Yuan terlalu baik, seharian ini sudah mengeluarkan uang lebih dari 80.000 yuan. Padahal baru 2 hari, namun dia sudah menghabiskan banyak uang. Lalu Shen Yuan sendiri menilai cashback dari sistem ini bukan main. Dirinya hanya mengeluarkan uang 50.000 yuan untuk Feng Minhui dan melakukan deposit sebesar 50.000 yuan. Dan dirinya dapat uang kembali dalam sekali jalan. Walaupun 2 juta yuan itu termasuk cicilan terakhir mobil, tetapi jika dikurangi cicilan terakhir, dirinya harus belanja lagi. Lalu Shen Yuan pun bertanya apakah Feng Minhui tidak akan kembali ke asrama malam ini. Feng Minhui pun mengiyakan hal itu. Lalu berpindah di sebuah hotel. Shen Yuan pun sedang membersihkan dirinya, sedangkan Feng Minhui sedang berpikir mengenai teman sekamarnya yang bernama Chen Ling. Bagaimana jika dia bertanya mengapa dirinya belum kembali ke asrama? Kalau dirinya bilang lagi jalan sama Shen Yuan, maka dirinya akan malu. Lalu Shen Yuan yang selesai mandi pun bertanya apakah Feng Minhui sudah siap. Feng Minhui yang menatap ke arah Shen Yuan menyebut kata maaf dalam pikirannya kepada Chen Ling. Dirinya tidak kembali karena Shen Yuan mau memanjakan dirinya. Lalu di saat Shen Yuan mulai membuka permainannya, Feng Minhui pun menyebut bahwa dirinya belum mandi. Namun Shen Yuan sendiri tidak masalah dengan hal itu karena dirinya suka bau badan dari Feng Minhui. Dan seketika permainan pun dimulai. Shen Yuan pun mengaku bahwa aroma tubuh Feng Minhui memikat dirinya. Sebelum ke permainan inti, Feng Minhui pun berpesan agar Shen Yuan tidak kasar. Shen Yuan pun mengerti dan memulainya dengan level terendah. Lalu setengah jam kemudian, Feng Minhui menilai bahwa ternyata Chen Ling benar. Ini tidak terlalu mengerikan. Sedangkan Shen Yuan sendiri tidak menyangka Feng Minhui seperti ini. Tadi itu sangat enak, tapi dirinya juga sangat lelah dibuatnya. Dan Shen Yuan menyadari bahwa dirinya kurang berolahraga selama 2 bulan ini hingga membuatnya tepar. Lalu tiba-tiba Feng Minhui mengajak Shen Yuan melakukannya lagi. Dan seketika Shen Yuan panik dan meminta Feng Minhui memberinya waktu untuk istirahat lebih dulu. Namun Feng Minhui tidak mau. Dirinya mau melakukannya sekarang juga. Dan chapter berakhir.